Shalom rekan-rekan pemuda GPIB, khususnya pemuda GPIB Petra Bogor. Baik lagi bersama gue Martin Andrew Siotang dan Maria Bunga di program Roda, Obrolan Pemuda. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Nah Kak Bunga, Roda minggu ini kita bakal ngebahas tentang apa nih? Mau bahas apa mau perkenalan dulu nih anaknya nih? Perkenalan dulu kali ya. Kita perkenalan dulu Bapak. Kasihan nih, ini udah nunggu lama banget ya. Nunggu lama banget. Kita perkenalan dulu. Jadi rekan-rekan pemuda yang mendengarkan kami pada saat hari ini, kita akan memperkenalkan dulu. Kalau kemarin kita sudah mengundang Kartina lagi, Kartini gitu ya dari PGP yang baru. Yang kemarin kan masih kecil-kecil ya, masih mahasiswa. Kalau misalnya minggu ini kita akan mengundang wanita-wanita tangguh. Gal Gadot. Kemarin juga wanita-wanita tangguh kayaknya ya. Lain. Oke, sekarang kita perkenal. Yang ini diem mulu jadinya. Maaf ya para narasumber. Kita akan memperkenalkan satu persatu mulai dari mana nih? Dari mana nih? Dari anak komunikasi ini kayak ini. Enak kayak perkenalan. Pokoknya ada banyak ya ceritanya di studio kita di sore hari ini. Studio kita yang mewah ini ya tentunya. Oke, boleh diperkenalkan dulu nih. Mewah sekali. Mewah ya. Kalau enggak ini deh suaranya dulu, suara-suara aja. Halo gitu. Apa nih, gue harus ngomong apa? Tuh, udah. Tuh dia sendiri aja bingung mau ngomong apa. Perkenalan diri dulu, mulai di sini ada Ibu Ola. Itu dia mantan PGP kita yang masa bakti 2018 2020. Terus ada. Saya nggak usah perkenalan ya. Ibu yang iya bacain juga kan. Ya. Udah dikenal halo. Gitu. Gitu. Udah pada dengar suaranya ya. Ya, jadi kita memperkenalkan mungkin yang kemarin-kemarin rindu gitu kan, udah pernah ngeliat gitu kan. Terus tahun ini udah pernah nggak ngeliat Kak Ola lagi, kita memperkenalkannya lewat suara gitu. Iya. Berikutnya kita akan memperkenalkan narasumber kita berikutnya, yaitu ada siapa nih? Ibu Kak Helena. Oh Kak Helena. Dong, Kakak Helena. Oh iya karena dia PGP lagi ya tahun dia ini. PGP, dia naik sebagai PGP masa bakti 2020-2030. Oh enggak, panjang banget ya Bu, maaf. 2023 dong Bu. Oh 23. 2 tahun 6 bulan. Oh iya benar. Bukan 9 bulan Ibu Baru ini ngandung. ya, baru pembinaan ya. Baru pembinaan. Jadi hafal banget. Halo Ibu. Halo. Yang ceria dong. Lemes kayaknya. Lemes banget, kayak dia udah marah-marah dari tadi udah zumba ada ngomongin zumba padahal. Halo Kakak Martin dan Kakak Bunga. Halo Kakak Helena. Selanjutnya ada Kak Marsha Timothy. Ini artis terkenal sekali dari ujung samudra Indonesia. Ujung samudra Indonesia. Sejagat raya ya. Sejagat raya, boleh dong. Apanya nih yang Hai Kak Marsha. Halo gitu. Halo semuanya. Halo Kak Marsha. Berikutnya ada Kak Feby. Halo. Imut-imut gimana ya, gemes-gemes gimana ya. Belum disuruh halo aja udah halo duluan. Ya. Emang ya, anaknya inisiatifnya sepi. tinggi. Karena sepi, baik. Kasihan MC-nya, hostnya. Kasihan MC-nya. Yang ini nggak usah ya? Yang ini udah minggu lalu. Minggu lalu. Kartini lama. Ya jadi begini ya rekan-rekan pemuda. Jadi ada beberapa wanita-wanita yang mewakili gitu ya. Kemarin kita perkenalan 2 orang dari PGP baru. Sekarang kita perkenalan lagi 3 orang gitu. Jadi kan akan bertahap gitu. PGP. Perkenalan PGP yang baru bertahap gitu. Jadi ada 2. Jadi kita totalnya ada berapa ya? 14. Ada 14 orang. Jadi kemarin ketuanya dulu ya awal-awal yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Yang kerjanya rebahan mulu. Iya, rebahan mulu ya passionnya. Terus minggu kemarin udah ya dari bidang berapa itu? Bidang germasa ya. Bidang germasa, bidang 2. Terus ini Kak Pupi sebagai apa menjabat tahun ini? Menteri Keuangan. Oh, Menteri terbaik. Menteri Keuangan. Sri Mulyani saya kira. Hati-hati Sri Mulyani, Anda di reshuffle. Maaf Sri Mulyani. Jadi bendahara ya? Ya betul, bendahara. Ini pemegang kekuasaan uang gitu ya. Hati-hati tuh. Kalau Kak Marsha jadi apa Kak Marsha? Saya tukang mencatat. Hah? Tukang mencatat. Tukang pemecatan apa ya? Ini kayaknya kita kuis deh. Kuis ya. Bisa jadi gitu ya. Uyak-uyak kayak kita ya berubah nih lama-lama. Apa nih? Jadi apa nih? Sekretaris. Oh, sekretaris. Tarakanita banget nih. Oke, Tarakanita sekolah sekretaris, Bu. Iya, maaf ini saya kurang gaul berarti. Kurang gaul. Jogja lokal banget kan, gue Bogor banget. Ada Kak Feby
buat PGP 2020-2023 menjabat sebagai apa nih? Bidang 1 aku. Bidang 1 teologi ya. Barengan Ya, sama betul. Anda dong. Iya, Sama barengan Martin sama nih. saya. Oke. Kalau ini ada Bu Ola ya, itu tadi lupa tadi ya. Itu mantan PGP, dia juga sebagai apa Ibu? Kok saya lupa ya teman-teman. Keuangan juga, Ibu. Menteri Menteri Keuangan Keuangan. lupa. Jadi Berarti keuangan GP selama 2 tahun ke belakang itu saya dalam kendali saya. coba gimana keuangan GP belakang ini? Buruk apa baik nih? Biar kita Lumayan, langsung puji Tuhan, judge ini ada baik ibunya. sih ya Rada-rada kayaknya. Oh, gitu, baik, jadi ya. rada-rada seret sih Rada-rada kalau ini. seret ya. Jadi Sekarang- kalau ada kegiatan apa, ini buat apa gitu harus Ini buat apa terperinci. gitu, gitu. terperinci. Harus. Nanti kalau misalkan tiba-tiba buat beli gorengan kan nggak boleh. Nggak boleh itu. Iya, betul. Gorengan Harus pun ada harus ada laporannya. bonnya Pak. Ada bonnya. Iya, tanda Antara tangan dari ibunya tukang. terlalu detail apa udah seret gitu ya. Udah nggak ada lagi, udah kosong gitu, Iya. udah karatan. Ya Bu Pak, kayaknya kita kebanyakan bicara Oh iya perkenalan betul juga. ya. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Bu? Bahas apa ya enaknya ya? Bahas apa dong? Kan aku ini aja sih akan memulainya dalam suatu cerita. Cerita mulu ya gue kerjaannya hidupnya. Kemarin cerita Musa. Sekarang cerita apa nih? Ceritanya kan kita baru ini nih, baru pembinaan. Ceritanya ini kita ini calon-calon sudah dibina, bukan dibinasakan ya. Baru dibina. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus sampai minggu depan. Terus ada salah satu materi bina yang agak menggelitik gitu. Geli-geli gimana gitu gimana? ya? Jadi sangat menggugah selera saya gitu. Oh, gugah selera ya. Jadi aku mau bertanya gitu, akan mengulik masing-masing nih dari para pembicara wanita-wanita ini Wanita-wanita tangguh. tentang tadi tuh ada satu Bapak Pendeta bilang begini. Jadi waktu pembinaan tadi ada satu materi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Benyamin. Itu menyangkut soal mengikut Tuhan gitu dalam pelayanan. Nah, salah satu visi GPIB ada yang hafal nggak? Ayo tadi Baru belajar. tadi baru belajar. Ayo coba. Ayo coba apa? Ayo Ibu Marsha mau jawab mungkin tuh mic-nya udah diangkat. Nggak masuk ya. Tadi Miss lagi kamar mandi. Lagi kamar mandi ya. Lagi ke toilet. Lagi ke tuh kan. toilet. Nggak ada yang apa ya? Gak ada yang apa. Gue hafal sih karena Apa? gue duduknya paling depan. Terbaik, Ambis. terbaik. Tapi kan Anda telat. Iya betul juga ya. Gimana Nggak dong bawa anak Alkitab Tuhan? lagi. Iya dong. Untung anak Tuhan. Jadi gue masih ingat mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Tepuk Nah. tangan dulu buat gue. Gak ada ya, sepi Nanti banget. masukin efek. Ya itu mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya gitu. Sebagai gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Nah, sebagai pelayan kadang-kadang kan kita pas datang ke gereja gitu ya. Kan mendatangkan damai sejahtera. Tadi sih Pak Pendeta ngomong apakah damai sejahtera itu harus menyenangkan semua orang? Enggak sih, enggak harus. Nggak harus kan. Jadi Iya. kadang-kadang ada orang emang yang nggak suka sama kita, terus nyinyirin kita gitu. Ketika kita pelayanan, padahal niat kita benar-benar tulus gitu kan. Misalnya mau nyiapin ibadah GP gitu, buatin PPT, nyiapin lagu-lagu, jadi pemusik atau lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan talenta-talentanya. Tapi entah di luar sana ada orang yang memang nggak suka gitu. Padahal niat kita tulus, tapi ada aja omongan-omongan orang yang membuat pelayanan kita kok jadi malah nggak baik gitu. Nah maksud aku kira-kira kamu ini dapat apa terlalu berbelit-belit? Terlalu berbelit-belit ya mungkin ya. Tapi gue dapat kok karena gue pinter gitu ya. Ya terserah lu. Bisa Terus menembus dinding-dinding ruang otak Anda. Jadi mungkin kita bahasan ini tentang rendah di hadapan manusia tapi tinggi di hadapan Tuhan. baik, betul kan? baik. Banyak yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, tapi banyak juga orang-orang yang ngomongin kita yang jelek-jelek gitu ya. Tapi kita harus ingat kalau Tuhan mengajarkan agar kita selalu bersaksi tegas walaupun banyak orang yang ngomongin kita. Seperti lagu ini, It Is Well With My Soul dari Marini Nenggolan. Is like a river attendeth my way when sorrows like sea billows roll.
Oke, itu dia lagu dari Mari Nenenggolan, suara lembut-lembut gimana gitu ya. Syahdu ya. Syahdu. Sampai pengen tidur. Jadi pengen tidur ya. Pengantar tidur kayaknya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan kali ya, Kak Mm-mm. Bunga. Oke. Kayaknya ini udah pada menunggu, udah lelah, udah Udah letih lelah, udah gitu letih, ya. udah dia main HP, mungkin lagi. Enggak lagi searching jawaban. Oh, lagi searching jawaban. Ini kayaknya Karena siap-siap kan gitu ya. digitalisasi apa-apa tuh bisa di searching, Pak. Oh iya, betul juga. Oke, sekarang kita ini sudah para menunggu, kayaknya deg-degan ya mau ditanya ya. Kita mulai dari ini kali ya. Ini kan karena PGP-nya PGP baru akan menghadapi tantangan yang baru. Walaupun kita tahu sebenarnya Kak Marsha maka Popi udah ini ya, udah beratus tahun lalu udah pernah jadi Udah PGP. berabad-abad lalu gitu ya. Berabad-abad lalu jadi PGP. Tapi ini kan tantangan baru. Tapi kita mau menanyakan dulu kepada PGP yang baru selesai. Baru selesai siapa tuh? Baru selesai CD. Enggak lah, Oh, baru selesai jadi. baru selesai Aduh, masa jabatannya ya. Baru selesai masa baktinya. jabatannya. Pernah gak sih ada pengalaman sedih gitu ketika nggak cuma di pelayanan sih, kita coba di dunia sekuler dulu kali ya, ketika bekerja atau misalnya waktu masih kuliah mungkin ada perkataan-perkataan orang yang nggak tahu usaha lu tapi gejelek-gelekin lu gitu. Dalam pelayanan atau Boleh di kuliah kayak dulu pengalaman Kehidupan pribadi. kalau kuliah Jangan kayaknya Oh, udah yang kelamaan pribadi ya, gue ya. udah lupa gitu. kerja dunia kayak kerja kerja. kali ya. Tentang lebih ke pelayanan sih, jadi beberapa 2 tahun ke belakang pada saat gue menjabat, gue kerja di kantor yang memang orang-orangnya itu sangat bahkan terlalu open minded gitu. Jadi ada yang nggak percaya Tuhan, ada yang justru menyembah sendal, ada yang apa, pokoknya banyak. Gimana Baik ya. memindah Sendal sendal ya. ya. Jadi Sendal maksud bagi gue kayak dia nggak percaya Tuhan, tapi dia punya harapan. Terus gue bilang, goals lu tuh apa gitu? Ya gue hidup gue baik aja gitu, tapi nggak punya goals yang, maksudnya kalau kita kan kita tahu siapa yang akan menebus kita di hari penghakiman dan lain-lain gitu kan. Serem Kalau juga ya. kalau omongannya. mereka tuh, Nggak- kalau nggak gue bilang mau- mereka berarti lebih dari 1 orang gitu ya. nggak mengenal Jadi, konsep iya, surga dan tidak neraka. mengenal konsep itu, dan gue malah jadi kayak punya diskusi gitu sama mereka gitu, maksudnya berdebat kusir, tapi masih dalam batas yang Ya, masih tidak Masih teman lah ya batas gitu, kita wajar, nggak sampai kayak yang ribut. Alkarin ya, Gontok-gontokan, tapi anarkis. masih batas wajar. Ini Oh iya, kita Ibu Ola. lupa. Oh iya. Sampai mana tadi saya? Sampai batas Berdebat, wajar. Iya, berdebat. berdebat. Berdebat kusir. Setelah berdebat, mereka masih kekeh gitu, maksudnya mereka mempertanyakan, kalau misalkan nih lo di ajaran lo nggak kenal surga atau neraka, emang lo masih mau menyembah Yesus, katanya gitu. Oh, di situ gue dapet tantangan dong, maksudnya kayak gue sebagai satu minoritas, 2 udah minoritas, ya minoritasnya bukan lawan agama lagi ya, emang lawan iblis gitu. Oke. Karena emang mereka Serem kayak juga pengalamannya ya. belajar. Iya, jadi maksud gue itu salah satu tantangan buat kita gitu ya, kita ditempatkan di Lingkungan seperti lingkungan itu. seperti itu, terus juga menghadapi orang-orang yang kalau misalkan kita diskusi antar mahasiswa mungkin pemikirannya levelnya beda gitu. Ini gue berdebatnya sama orang yang 30 tahun, 40 tahun gitu, yang bahkan tidak percaya dengan konsep pernikahan lah apa segala macam, itu banyak banget gitu. Jadi Open relationship jadi ya. ember, iya. terbaik mereka ya. kumpul kebo for life gitu. Oh my God. Seru Luar juga ya. biasa, iya. Seru Jadi dan serem. Rada ngeri-ngeri gimana nih? Jadi Sedep gue- gitu ya. kadang kala kalau misalkan gue persiapan GP nih, kita persiapan hari apa sih? Hari Jumat Hari kalau nggak Jumat ya, Kamis. itu kan dulu. masih jam kerja ya. Heeh. Gue kadang-kadang karena gue bubar dari kantor itu jam 6, dan kalau tank langsung gue cabut, dicibir pak gitu. Jadi gue harus kayak dari jam makan siang tuh, guys gue cabut ya jam 6, gue harus ke gereja. Oh itu perundungan, gejolak batin gue tuh ditantang di situ, karena gak mudah gitu untuk gue pulang dari kantor, bela-belain dari Jakarta ke Bogor untuk persiapan tuh susah banget gitu. Satu, jarak, waktu, sama lingkungan yang dibilang gak support juga bukan masalah support gak support sih, lebih kayak mereka nahan-nahan gue untuk, gue ngapain sih lo sok kudus gini-gini gitu. Apatis banget. gitu Iya ya. luar biasa. Jadi gue kayak gue nanggepinnya gue masih chill, tapi tetap kayak enggak, gue harus datang kayak gitu.
Jadi itu pergulatan iman ya jadinya kita pas Iya. mau pelayanan tapi setan-setan udah Iya, oh di tengah iblisnya jalan luar biasa. udah gitu. Apalagi kantor saya dekat kuburan Casablanca kan, jadi kayaknya iblis-iblis itu keluar. Udah pada mangkal ya. Udah pada mangkal gitu ya di tempat itu. Ngeri juga ya ini pengalamannya seru-seru gimana nih gitu ya. Dan itu Anda alami terus ya berarti selama Iya, selama apalagi saya bekerja di perusahaan tersebut ya. Dalam jangka berapa tahun tuh Anda alami? 2 tahun, pokoknya selama saya menjabat aja 2 tahun. Wow, tahan sekali ya. luar biasa berarti. tahan, Biasa. harus. Berarti situ ya berarti kita harus berpikir lagi merasakan bahwa Roh Kudus emang bekerja gitu ya untuk Puji Tuhannya Puji Roh Kudus masih Tuhannya bekerja selama 2 tahun jadi dia itu. menguatkan lah istilahnya dalam Menguatkan perjalanan itu. pulang gitu Iya, ya. naik Perjalanan kereta pulang. kan. Diikutin kereta iblis gitu ya. hujan-hujan gitu. Ngeri Diikutin juga. iblis. Ngeri juga ya. Tuh. Itu baru pekerjaannya. Berarti Pekerjaan. banyak banget nih kayaknya keluh kesahnya gitu. Waduh, kalau saya bongkar semua 2 episode kayaknya. Ada part 2-nya. Ada part 2-nya Iya. nanti ya. Capek Terus? juga. Kira-kira cuman itu aja tuh atau Kalau kalau di misalnya kerjaan sih itu kan di lingkungan luar ya istilahnya kalau kita lingkungan luar lah kita bisa lu juga nggak tahu apa-apa gitu yang gue jalanin gitu. Oh, kalau gue sih bukan kayak gitu. Gue bacotin, Bu. Gitu. Ah. Karena maksudnya kalau mereka cuma ke arah gue tapi guanya cuma yang nerima aja, nggak ada kepuasan. Oh iya. Sisi Kepuasan manusiawi batin ya. gue gitu Sisi ya. mau melawannya Gua harus ya. kayak, shut the tit up. Oke. Pokoknya kayak gue harus nutup mulut mereka dengan kebenaran gitu. Maksudnya gue harus ya bersaksi lah gitu. Tapi bukan gue bawa-bawa kitab atau enggak sama sekali gitu. Gue maksudnya ngebela ya menurut gue benar. Jadi biar merekanya juga nggak yang nyinyir-nyinyir tiap minggu diulang-ulang lagi kan capek ya kuping gitu. Jadi gitu deh. Pergulatan batinnya sungguh luar biasa ya. Sangat luar Nanti biasa. ada efek-efek applause ya, boleh nggak? Oh, susah saya ngeditnya ya, Bu. Oke, lanjut mungkin ya. Mungkin bisa berlanjut ke ini Kak Popi yang sudah lama gitu dalam dunia gerakan pemuda gitu. Atau di tempat pekerjaan atau terserah deh mau di mana aja. Aku kalau di kerjaan itu enggak ya. Karena tempat kerja aku itu kan Kristen sekali. Basisnya ya. Ya, basisnya Alkitab. Jadi tidak ada. Cuma sih dulu tantangannya itu lebih ke lingkungan di gereja. Mhm. Ya, jadi orang-orang di gereja itu banyak yang kayak nggak percaya gitu. Terus ya lu bisa apa sih gitu. Mereka kritis-kritis gitu. Tapi karena aku sendiri orangnya tuh cuek gitu ya. Jadi lebih ke belajar untuk udah kita nutup kuping gitu. Kita kan kerja pelayanan buat Tuhan. Jadi kita nggak usah dengerin apa kata orang. Yang penting kita perlihatkan, tunjukkan sama mereka kalau Terlihat tuh kerja bisa. kita gimana Iya, kinerja gitu. kita gimana. Karena dulu aku juga bendahara kan, jadi tunjukin aja kayak laporan kita tuh tidak terlambat. Disiplin, Disiplin, komitmen kita ya benar. Ya betul. Jadi kalau kita menjadi pengurus itu memang dimulai dari diri kita sendiri. Dan kita harus gak usah deh dengar-dengar apa kata orang lah. Gitu. Oke, berarti iman cuek bebek ya. Iman cuek bebek kayak tadi disampaikan Pak Pendeta. Iya disampaikan. Berarti ngena banget ya tadi pembinaan. banget. Berarti ada emang dari hal-hal yang apa sih sehari-hari gitu, makanan sehari-hari kita tentang pelayanan tuh emang kayak gitu ya. Jadi bebannya, pikul salibnya seperti itu ya. Ya betul. Bagaimana dengan Kak Caca? Ini tadi dari tadi menerawang gitu Menerawang di gitu atas. ya, Ini ada melihat. jawabannya tuh. Kita nggak usah nanya Kayak kayaknya. gimana? Iya benar. Serem juga nih ibu ini bisa menerawang jawabannya. Bukan saya menerawang. Boleh diulang nggak pertanyaan? Harus diulang pertanyaannya. Oke, pertanyaan tadi apa Kak Bunga? Pertanyaannya tuh tadi tentang apa sih namanya? Tantangan Tadi ya? nanya apa? Tantangan atau pergumulan. Oh, pergumulan Kita dalam udah pelayanan bekerja ya? tulus gitu. Ada nggak sih orang-orang yang nyinyir, ngomongin gak disukain Oh. gitu? Nggak ada sih kalau aku mah. Oh, pede banget, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Enggak, ya balik lagi kalau misalnya, kalau menurut aku ya, kalau pelayanan itu, ya kita melayani Tuhan, mau orang ngomong apa juga, ya udah benar aja gitu kan. Cuman kalau aku sendiri ya, itu lebih kepada pergolakan batin. Iya. Pengalaman pernah nggak sih pengalaman misalnya digituin? Kan ini kalau di gereja ya. Kalau di gereja misalnya ketika pernah kan jadi ketua GP. Misalnya aku juga ngerasain waktu aku Kak Caca jadi ketua GP tuh hanya Kak Caca doang yang kerja kelihatannya gitu ya. Maksudnya tiap minggu ngelihatnya ya Kak Caca doang gitu. Maksudnya itu Saya lagi ya. pasti kan itu ada kisah gitu di balik
kesendirian gerakan pemuda gitu, tapi hanya Kak Caca doang gitu yang kelihatan up gitu. Iya, mungkin ya karena itu udah zaman dahulu kala ya. Iya, itu. Jadi saya udah lupa. Saya udah lupa Zaman gitu. kapan itu ya? Saya masih Itu udah Oh iya, masih kecil. Kayak saya masih Itu dalam udah rencana lumayan. Tuhan ya. udah Saya berabad-abad masih direncanakan lamanya. dengan Tuhan. Kalau misalnya dulu sih sendiri sebenarnya sih nggak sendiri-sendiri juga sih, ada kok yang lain juga. Cuman posisinya mungkin karena kebanyakan cowok ya, kebanyakan cowok, terus ceweknya pas kebetulan tipe-tipe yang sama-sama diem gitu. Oh, Ibu diem-dieman. ini kan belum ada ya. Iya belum ada kan, mesti sendirian banget Iya, gitu ya. jadinya, Komunikasinya apa, telepati? Gimana? nah telekomunikasi. Oh ya, komunikasinya itu dulu mah belum ada FB, Belum ada FB. belum ada FB. Adanya apa Beneran tuh? Kita pakai Friendster, Ca. Oh, adanya HP. Friendster ya? HP cenenet. Cenenet. Handphone-nya SMS juga. juga gitu, nggak ada SMS. WhatsApp Udah gitu. gitu Ada karena BBM kerja di belum ada. Jakarta, Oh, yang belum lain ada. kerja di Bogor. Terus ya gimana ya? Sempat putus komunikasi lah zaman dulu tuh ya. Jadinya ya memang ngerjainnya sendiri-sendiri. Kayak begitu aja. Tapi nggak pernah menyimpan Dendam, dendam, amarah duka gitu. di hati gitu. Paling cuma nangis. Malah aja. dulu 5 tahun ya, Ibu. Iya, tolong ya. Baiklah gitu, maksudnya dulu kan Bertahan dalam 5 tahun itu. dulu Enggak juga periode sih. kerjanya itu 5 tahun, bayangin Wow. kan. Jadi kerjanya si ibu ini Kerjanya udah sendiri. sendiri, nggak sendiri sih kan Oh, katanya, sendiri. cuman Banyak emang juga, misalnya teman-teman yang lain juga bantu-bantuin gitu. Cuman memang nggak bisa apa ya, nggak bisa semuanya standby gitu kan. Terus ya balik lagi karena komposisinya belum tepat lah kemarin itu. Jadi motornya itu kurang sebetulnya. Tapi ya selama ini sih ya nggak pernah ada apa ya, maksudnya kendala yang berarti itu nggak perselisihan gitu. perselisihan gitu Nggak nggak ada. pernah beneran asli. Kita tuh nggak pernah yang namanya beranteman dalam grup Satu pengurusan. satu pengurusan tuh nggak pernah berantem, paling ngilang aja. Menghilang tanpa Tiba-tiba kabar. hilang. Itu yang sedih, itu yang sedih sebenarnya. Ini kalian pada mau curhat apa gimana nih? Yang maksudnya ya kan tadi kan dibilang ya 6 bulan berturut-turut kan, itu di mana, Anda tahu nggak itu? Di tata gereja pasal berapa? Mengundurkan diri. Gimana? Dalam 6 bulan berturut-turut yang tidak muncul gitu kan. Dianggap mengundurkan diri. Dianggap mengundurkan diri. Ya, itu kalau Kak Caca kan nggak ada kabar, nggak ada angin, mau dihubungin buat pengembalaan juga nggak ada gitu. Gimana caranya? Iya, Betul begitulah. juga ya. Tapi Jadi bisa ya, bertahan Bisa gitu. bertahan. Bisa sih ya, karena balik lagi ke dasar pelayanan kita apa gitu. Kalau misalnya kita melayani buat Tuhan ya udah jalanin aja gitu, walaupun bersedih-sedih gitu kan ya. Tapi ya udah setelahnya ya Semangat ya lagi. semangat lagi aja. Maksudnya nggak ada yang harus di karena ini tuh jadi sakit hati atau apa tuh nggak apa, nggak ada sakit hati atau Dendam. bagaimana gitu ya. Tapi sebelum itu sih, sebelum ke Feby ya, aku mau bertanya dulu nih sama duo ini. Ketika dipanggil lagi sama Ican gitu, apa perasaan Anda gitu? Ini kan kayaknya udah selangnya udah berapa periode vakum gitu, tiba-tiba udah mendapatkan WhatsApp kah atau info, lu jadi pengurus lagi mau Tengah gak? malam kayak dihubunginya ya. Kalau nggak salah Gimana ya, tuh lupa sih. perasaannya setelah pas Perasaannya dihubungin. Deg-degan, jantung gemeter gitu. Enggak sih, biasa aja. Enggak, saya sebenarnya hatiku bertanya-tanya gitu. emang kenapa, maksudnya yang lain kemana gitu, karena kan yang aku tahu ya GP banyak gitu kan ya. Contohnya ada Ibu Bunga, Iya, saya sudah ada lengser. Ibu Ola gitu. Dan yang lain-lain Iya. gitu. Apakah mereka sibuk juga? Dan kebetulan memang posisinya sekarang memang lagi nggak sibuk gitu. Terus diminta tolong sama Ican, ya kenapa enggak? Lebih mikirnya gini, oh mungkin dulu gue 5 tahun apa ya, belum menyumbang sesuatu yang berarti gitu. Gue pengen yang di pengurusan ini tuh lebih apa ya, lebih kepake lah gitu. Jadi Tuhan, Masya kamu belum selesai Iya, gitu. kamu belum selesai, kamu harus belum naik menyelesaikan lagi gitu. semuanya itu katanya. Selesaikan semuanya yang sebelum kamu selesaikan. Iya. Berapa Baru- tahun itu? Berapa tahun yang lalu? Berapa ya, Pi? Sampai lupa loh, saking lamanya itu karatan lupa. mungkin ya. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun yang yang lalu. lalu. Enggak dong. Enggak, itu gua aja masih baru ini loh, basu. 2000 itu 2008. 2005 Mars ya, 2008. Enggak, 2008. Iya, 2005. umur gue masih 17 Iya, tahun. Tahun lalu Gue Mars masih ya. oe-oe, ibu udah bekerja gitu ya. 12 tahun yang lalu gitu ya. Wow. Bayangin Soalnya inget pun. banget 2008 kan pas kerja di Jakarta tuh. Situ 12 tahun. Jadi
Itu tadi sih pengennya ya pengennya GP ya Mencoba lagi. inilah. Mencoba Maksudnya, lagi yang terbaik oh, untuk betul. Tuhan. Kalau Pokoknya Ibu harus Popi gitu. gimana perasaannya ketika dihubungi dengan Kesel ya. Oh, kesel. Lain ceritanya. Kesel ya, pelayanan yang- buat Tuhan kesel ternyata ibu ini. Niat ya. Enggak, mungkin Kesel. mungkin Iya. caranya kali, cara Oh, Icannya caranya salah kali ya. Bapak Ican. Ya kesel aja, maksudnya pertama kan kita udah secara usia ya, kayaknya tuh udah jauh sama adik-adik yang di bawah. Gapnya gitu. terlalu ini ya Ya. lebar gitu. Sama kayak Marsha, maksudnya ini apa nggak ada pemuda yang lain gitu. Ini pemudanya banyak tapi pada kemana orang-orangnya. Gitu. Tapi setelah Ican curhat panjang lebar ya, gitu, berhari-hari di rumah gitu kan, nginep di rumah. Nggak pulang-pulang gitu. Jadi apa Ican di rumah? Ngapain ngepel? Lumayan ngangkat-ngangkat karpet di rumah. Terus Ya akhirnya ya sudahlah gitu. diterima Akhirnya saya dengan nyerah juga. Eh, Ya udahlah akhirnya aku terimalah pindangan Ican. itu mungkin cara Tuhan ya, salah Asik. satu cara Tuhan. Tadi kan Bu Pendeta ngomong soal gimana Tuhan berbicara lewat anak kecil. Iya. Untuk ini seseorang gitu. Tapi ini berarti lewat Bapak Ican. Lewat Bapak Ican. Akhirnya Bapak Ican terpakai gitu ya. Memang Setelah timingnya rebahan pas mulu. banget Setelah rebahan kan mulu, mintanya gitu. akhirnya Tuhan menunjuk orang yang rebahan terus ya. Rebahan terus itu Rebahan Tuhan terus. pakai Tuhan pakai. Akhirnya ada Walaupun fungsinya ya, rebahannya. dia berfaedah Ada juga ya. fungsinya ya. akhirnya. Ada untuk Tuhan. memanggil. Lu rebahan mulu, nggak ada fungsinya. Gue bikin lu berfungsi. Angkat tikarmu, jalanlah keluar gitu. Mantap Langsung. sekali ya cara kerja Tuhan ya. Lewat orang rebahan gitu ya. Lewat rebahan langsung dia ciao Ciao gitu. Memanggil kembali Memanggil kembali para pejuang-pejuang. pejuang lama. Pejuang Gal-gadot tua gitu ya. Oh, Enggak, Gal-gadot enggak, lama. Oh, nggak boleh ngomongin tua ini, ya. ini teman Anda loh nanti Oh, satu iya. pengurusan. Nggak boleh itu, iya, nggak nggak boleh boleh. songong. Gal-gadot lama dipanggil kembali menjadi gal-gadot Jadi super hero. baru. Ini ada yang dianggurin belum ditanya. Oh iya, belum tanya. maaf. Partner Bagaimana? saya belum ditanya. Anda kejam sekali ya. Partner saya belum ditanya. Kan dia ini teknisi. Oh, teknisi. Teknisi. Jadi Oke. minggu ini dia sebagai teknisi. Ibu. Baiklah, ayo. Halo. Feby, ya halo. Halo. Kita tadi masih pertanyaannya masih dengan yang sama. Bagaimana perasaannya? Perasaannya bukan yang itu, Deng. Pertanyaannya yang lama tadi. Awalnya bagaimana ketika dalam di kuliah atau di pekerjaan, udah bekerja kan? Kebetulan sekolah lagi. Oh, masih Puji sekolah Tuhan. lagi, puji Tuhan. Ya, bagaimana di sekolah? Pernah nggak sih itu ada yang nyinyir-nyinyir padahal kita udah kerja keras, banting tulang, tumpah darah? Enggak ya? Serem juga sampai tumpah Kirain darah ya. kayak pahlawan. Pahlawan. Pernah sih dulu pas sebelum aku sekolah lagi kan emang aku ada pengalaman juga di kantor ya. Waktu itu tuh lagi ada acara gitu buka puasa sama satu yayasan dari teman-teman kita gitu kan. Terus karena buka puasa kan pasti sore ya. Jadi kayak maghrib. after office hour itu kayak ya ampun gue pengennya cepet kerja pulang lagi. gitu kan. Terus udah gitu tapi kok user gue nyuruh gue ikut gitu kan kayak gue kepaksa sebenarnya tapi maksudnya kayak ya kenapa aku mikirnya kayak ya nggak salah untuk ikut hal-hal yang seperti itu. Nah terus akhirnya aku ikutlah ke acara itu kan. Terus pengalaman di sana karena mungkin kita minoritas di sini gitu ya. Terus salah satu pemimpin yayasan itu nanya, kenapa lo kasarnya gini, kenapa lu mau ampe di sini, lu pengen ikut gitu. Maksudku aku kayak mikir kan, ya emang salah. Gue diundang, gue datang. Enggak maksudnya, emang salah gue di sini, iya nggak sih? Kayak Iya. dia sampai nanya gitu, nih value-value apa di agama lu yang bikin motivate lu buat datang ke sini? Maksudnya, penting banget lu nanya kayak gitu ya kan? Kayak, maksudnya kalau gue datang ya udah ya Ini ada cara talk show apa-apa gitu kan, maksudnya kan kayak di sini tulus banget, bener kan kayak bahasannya tadi, maksudnya udah tulus banget nih datang gitu Cuma dikatain untuk gitu ya. iya terus kok merelakan. udah kita istilahnya ngasih niat baik tapi kok malah ditanya kayak gitu kan. Terus aku bener kata Wala tadi sih, aku bahkan bilang aja di situ, iya di Alkitab saya ngajarin hukum kasih, aku jelasin tuh hukum kasih gitu-gitu. Bodoh Jadi amat ahli dia mau Taurat jelasin. ya datang-datang ya ke sana ya. Aduh kompor banget ya emosi. Terus gitu. Udah ada kompor Bu, panas pantesan. Iya, terus aku jelasin ya, maksudnya kalau di agama saya menerapkan hukum kasih yang maksudnya kita nggak boleh pilih-pilih orang gini ya. Aku jelasin gitu dan abis itu dia diam sih, either dia kayak nyanggep nyinyir atau apa ya, maksudnya aku nggak peduli gitu ya, kayak
ya udah aku udah niat, intinya kita udah niat baik gitu, it's okay gitu, orang mau meresponnya seperti apa, maksudnya kan kembali lagi sih ke diri kita gitu. Itu sih Lagi-lagi pengalaman. iman cuek bebek ya. Betul betul. Ya mungkin karena sebagai minoritas itulah ya gitu, mental kita emang kayak dibina aja gitu. Jadi pelajarannya seumur hidup gitu, dan itu pelajaran maksudnya kita akan mendapatkan hal itu nggak cuma 1-2 kali gitu, Iya, pasti benar. akan terus ada hal-hal yang seperti itu ya. Orang-orang dengan stigma-stigma, oh ya gak usah dilanjutin ya. Iya ntar menyinggung. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu ya untuk Feby gitu. Bisa sampai pada dipanggil di PGP itu gimana sih ceritanya? Gimana ya? Kayaknya rada-rada kocak nih. Sebenarnya aku juga nggak nyangka ya, maksudnya aku GP juga jarang gitu ya, mohon maaf. Kayak Ketahuan. kan mengaku aja nih ya, gitu kayak datang kalau misalnya kakak gue datang gitu kan kayak Itu yang tadi ya, motivasi Iya. anak PT. kayak kalau gue ada temennya gue datang gitu kan kayak maksudnya kenapa gue bisa dipilih gitu kan, terus ditembaknya juga kayak Sama aneh siapa? gitu. Mau sama siapa nih? Kebetulan sama rekan sebelah Anda, Oh, Ibu. Sama siapa? Nggak tahu. Nggak Saya tahu ya, nggak tahu saya ngomongin juga. siapa. Pokoknya Mana saya nggak tahu, saya jelas gitu ikan-ikan. juga penunjukannya gitu kan. Terus udah gitu, maksudnya aku juga apa ya, kayak kena Pergumulan juga sih enggak? iya sih kayak maksudnya aku juga masih ada apa ya, baru masuk ke kesibukan baru istilahnya gitu, terus tiba-tiba dapat kesempatan lagi kok disuruh jadi pengurus gitu kan. Terus maksudnya dari dulu dari dulu tuh sebenarnya di rumah udah sempat sharing-sharing sama kakak juga kan, kayak gimana sih keadaan GP gitu-gitu. Maksudnya udah sempat diskusi lah gitu. Terus kayak Kayaknya udah ada feeling gitu ya. iya kayak udah diskusi banget, udah diskusi kayaknya hebat gue ya. bisa tunjuk gitu kan. Terus gitu, maksudnya kayak ya kenapa nggak coba melayani, mungkin kan kita ditunjuk gak asal-asalan kita, kenapa ujuk-ujuk kita ditunjuk, pasti ada maksud Tuhan gitu kan, kenapa kita ditempatkan di Dengan situ. memakai Bapak Martin ini Iya, sebagai yang tidak jelas ini kan. uluran terus, tangan. terus ya udah akhirnya puji Tuhan, maksudnya di saat sibuk juga, maksudnya kan ada ayatnya juga kan, Tuhan memanggil di saat sibuk gitu, jadi nggak ada alasan juga sih buat menolak lagi gitu. Itu sih. Puji Tuhannya 15 murid Tuhan Yesus ini akan mudah-mudahan sampai akhirnya. Bagaimana Amin. Ibu Ola kita perjuangannya? Oke, baiklah rekan-rekan pemuda yang ada di seluruh dunia, enggak bohong. Kita akan mendengarkan beberapa patah kata dari Bapak Martin. Oke, setelah mendengarkan curhatan-curhatan dari keempat murid Tuhan Yesus ini, amin. Kita tahu nih kalau walaupun kita dicela, dihina, kita tetap yakin gitu ya. Kalau walaupun kita dihina, direndahkan, kita pasti dapat kekuatan serta penghiburan yang asalnya dari Tuhan. Seperti lagu ini, kekuatan serta penghiburan dari Marini Nenggolan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, di
Oke, itu dia tadi lagu kekuatan serta penghiburan dari Marini Nenggolan. Kenapa Gimana nih? ngantuk-ngantuk sih Pak? Ngantuk-ngantuk ya, tapi kan ngena gitu Menguatkan liriknya. hati ya? Menguatkan hati yang penting ya. Kekuatan dan penghiburan hanya dari Tuhan ya. Tuhan semua. Tuhan semata gitu ya. Salah ngomong lagi saya. Ya, Oke. sebagai penutupan rekan-rekan pemuda, kita mau mendengar nih dari PGP yang baru ini untuk kedepannya bagaimana menghadapi tantangan, apalagi kan ini GP-nya masa pandemi gitu ya, agak sulit gitu kita. Apa sih tantangannya untuk kalian bersiap sedianya, apa yang udah dipersiapkan? Apalagi nih kan gapnya jauh, tadi kan ngomong gapnya jauh antara kalian berdua dengan PGP yang baru. Gimana sih caranya gitu? Udah ada ini nggak sih? Udah ada kayak mau merangkulnya seperti apa gitu? Ya Ibu Marsha Oke, mungkin. dari Ibu Marsha dulu ya. Rangkulnya Oh, diwakili Ibu Marsha. Bagaimana gitu? Udah punya ini belum sih? bayangan. Bayangannya gimana ini untuk Bayangannya merangkul? sih, bayangan mah ada lah ya. Bayangannya ada, Nggak tapi mungkin nggak pelaksanaannya ada gitu ya. Tinggal pelaksanaannya aja gitu. Kalau bayangan sih, maksudnya ya udah sempet ngobrol-ngobrol lah sama Bapak Ketua. Iya. Apa namanya? Mau gimananya nanti ditungguin aja. Rahasia ya. Rahasia dong. Bakal ada kejutan rahasia. mungkin ya. Bakal ada kejutan. Program-program. Ditunggu aja. Terobosan breakthrough ya. Betul. Kalau Tunggu Ibu aja Popi? ya. Ibu Oh, sama Popi- oh, jawabannya. sama, tetap sama. Kalau ini Kak Feby gimana dalam Jangan sama lagi dong. karena kayak satu pengurasnya jadi sama semua sama jawabannya. semua. Tapi Bingung. kita ingat pembinaan tadi, kreativitas Iya, gitu ya. kreativitas. Itu Bapak nanti ya sebagai bidang 1. Ibu Feby Kebetulan aja. kan. Mungkin saya mau tanya dari sisi rekan saya dulu ya. Gimana? Gimana jawabannya? Ini kan berarti kayak Feby baru tahun ini ya, baru pertama ya. Baru banget. Terus selama ini berarti hanya diskusi, tapi udah punya program-program di otak gitu kan. Kira-kira mau buat apa nih? Sedikit bocoran kepada para pendengar. Apa nih ya? Sebenarnya kan program fixnya belum ada Belum ya. ada Wow. ya. Belum diajak-ajakin ya sama Ya, Bapak kayaknya baru nggak ini ada ya. rapat-rapat. Bapak Ini ketuanya gimana ya? Ketua ini gimana sih? Enggak gercep gitu kerjanya ya. Nggak sebagai boleh pemuda. nggak Oh, nggak boleh ketua menghina. Anda. Mohon Itu maaf dia, nih. maksudnya ngasih contoh Bercanda, gitu, itu bercanda. contoh penghinaan. Oh salah. Oh, salah. Salah, Bapak. Oh salah. Contoh mencela gitu ya. Edit ya. Apa nih? Bercanda Bapak Ketua. Jadi gimana nih? Bayangan aja ya. Kalau menurutku sih dari sisi GP kan kadang pergumulannya kan ya anak GP banyak tapi kemana gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurutku kita menciptakan lingkungan yang apa sih Kondusif. Lingkungan maksudnya nyaman kondusif. untuk Kayak demo aja. Lingkungan nyaman merangkul ya, gitu lingkungan ya. nyaman untuk sharing firman gitu. Maksudnya aku juga belum merasakan sih ya, terlebih dari jemaat GP tuh mungkin ada pemuritan yang kayak apa sih, ada kakak-kakalayan yang bisa jadi temen di GP gitu loh. Jadi kayak mungkin kita kan tadi kan pembinaan juga dibilang kan kayak coba masuk ke kehidupannya mereka gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu strategi pendekatan gitu. Terbaik. Itu Bapak Ica mohon diingat untuk kita program barunya, dan jadi Bapak Ican mungkin yang masuk megang nih, untuk Pak Ketua ya. Untuk Pak Ketua gitu ya. Iya, Bapak Ketua. Kok Bapak Ican mulu ya? Bapak Ketua Ican. Untuk mungkin ini ada tips and trick dari Ibu Ola gitu untuk para PGP yang akan kita undang di minggu-minggu depannya gitu untuk menghadapi suka duka pikul salibnya, gimana perasaan Anda? Perasaan. Kira-kira apa sih ininya? Kiat-kiat. Kiat-kiat. Apa ya, tahan banting, tahan mental, tebelin kuping, maksudnya mau dengar opini apapun dari orang ya, once lo udah kecemplung di GP ya, nanti pun akan enjoy gitu. Maksudnya gue juga awalnya dulu kan gue di PT kan, sebelumnya kepengurusan PT, terus pas masuk ke GP, oh gue enjoy nih di sini gitu. Pada sebelumnya gue kayak apaan sih nih gitu, akan seseru PT apa enggak gitu, karena waktu itu pertimbangan gue tetap di PT atau gue ambil pelayanan di GP gitu. Pindah ladang ya, Bu. Pindah ladang ke sawah sebelah gitu. Tapi ternyata pada saat gue masuk ke GP, terus gue punya pengalaman yang luar biasa gitu, 2
tahun ini gue banyak kenal sama PGP dari seluruh Indonesia, Kok walaupun nggak nyangkulnya enak gitu ya di kok sawah nyangkulnya sebelah. enak gitu. Kok lebih satu frekuensi karena Iya. maksudnya kan lebih seumuran Iya. dibanding ngeladenin atau bukan ngeladenin, melayani adik-adik layan yang di bawah Yang kita, apalagi yang dibutuh puber-puber gitu diemong kan. gitu ya. Harus lebih dipikirin kalau misalkan jadi kakak layan di PT gitu. Kalau GP maksudnya karena kita satu frekuensi, ngobrolnya lebih nyambung segala macam gitu. Terus kegiatan-kegiatan tingkat mupal dan sinodal pun banyak gitu. Walaupun gue belum pernah diutus sampai yang ikut jauh-jauh gitu, cuma pengalaman negeri. gue pengalaman gue melayani kayak ikut paduan suara Mupal Jabar 2 itu juga salah satu yang Pengalaman luar pengalaman biasa. sangat berharga lah buat gue gitu. Gue bisa kenal pelayan ataupun apa ya, Pengurus. AGP dari AGP. gereja-gereja lain gitu, dan pada saat kita sharing pun masalahnya tuh sama semua gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeluh, oh GP Petra orangnya nggak ada, ya sama gitu. Jemaat di semua sebelah juga seperti itu. walaupun dengan kakak yang lebih besar gitu, pergumulannya itu sama gitu. Jadi bukan Sharing ya, jadi iya, sharing. jadi menurut gue itu bukan tantangan di gereja kita doang gitu. Itu pergumulan bersama semua GPIB di Indonesia tercinta. Kita tidak sendiri berarti Kita tidak sendiri saudara-saudara. Jadi yang untuk mendengar ini kita sama-sama merangkul sih sebenarnya. Itu juga tantangan dari para pengurus untuk merangkul anak-anak muda, gimana gitu caranya untuk supaya bisa datang, kita duduk bareng gitu ya. Nah, itu tuh celah-celahnya yang harus kita isi, bagaimana kita mampu masuk di kehidupan para rekan-rekan pemuda. Udah dapat pencerahan belum nih para pendengarnya? Oke, closing statement ya. Gue punya ayat bacaan dari Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi dari ayat ini kita tahu kalau Tuhan sendiri juga udah ngasih tahu gitu. Kita harus berbahagia kalau kita dicela karena pelayanan kita dicela karena ketulusan kita dicela. Harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu besar gitu nanti di surga Ada ya. upahnya. Ada upahnya ya Besar kayak di tadi. surga. Upahnya besar di surga, betul. Segitu aja acara roda kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kita di minggu depan. Tetap saksikan, tetap Tetap dengarkan dengarkan kita dong. di frekuensi kita, di jalur kita, di Roda Obrolan Pemuda.